Sholawat itu hanya bisa dipahami dengan konsep cinta. Tidak cukup dengan ilmu dan tidak cukup dengan syariat. Kenapa cinta? Bentuknya segitiga dia. Allah, Rasulullah, kita. Sholawat itu adalah pernyataan komitmen dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau sholat itu kepada Allah, kan gitu. Nah, Allah itu karena cinta. Kalau kita ini sama Allah itu hubungannya cuma syariat, nanti dihitung dosamu piro, apikmu piro, gitu ya. Nek kowe nganggo sholawat, hitungannya bukan hitungan transaksional piro karo piro, tetapi hitungan cinta. Nek cinta seperti itu loh, keluarga itu suami istri itu kan bisa orang ngitung, gitu ya, udah ngitung. Nah, kalau kita sholawatan, berarti kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita itu cinta dan komit kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu kan kekasih utamanya Allah dalam kehidupan yang dia ciptakan ini. Nah, kalau Allah melihat bahwa kita cinta kepada kekasihnya, maka Allah menjadi murah hati kepada kita. Dosa yang mungkin tidak diampuni, iso diampuni gara-gara kita cinta kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri memberi contoh. Ada orang yang ditanya tadi, kayak orang Madura ditanya yang nginjak tadi Pak. Ketemu orang laki-laki, Rasulullah tanya, kamu muslim? Bukan. Kamu punya kakak apa adik apa bapak apa yang muslim? Tidak. Kamu pernah dengar kata Islam? Pernah. Enggak pernah. Kamu pernah dengar namanya Muhammad? Ya, sekali-sekali dengar, gitu kan. Terus Rasulullah mengatakan, kamu benci apa tidak sama dia? Yang enggak sih cuma dengar-dengar aja kok. Yang enggak benci, yang enggak cinta. Terus Rasulullah mengatakan, itu sudah cukup lah untuk membuat engkau akan masuk surga, kata. Karena Allah sangat mencintai setiap orang yang mengenal Muhammad meskipun belum mencintainya. Kira-kira gitu. Dadi kowe iki pokoknya selawatan kuwi nyambut gawemu kudune alot iso lunyu gitu ya. Kowe milih dito lunyu apa alot? Ya mesti njur melayu nang ndi pikirane. Kalimat saya itu sering dipelesetin gitu loh Pak. Misalnya kemarin di Mocopat Sahabat, hidup itu harus seimbang Pak dan Rem, ke dalam segini, keluar segini. Jangan terlalu keluar, jangan terlalu ke dalam. Ya, harus ada keseimbangan antara perjalanan ke dalam, yaitu rohani ya, ke dalam dirimu, dan perjalanan sosial keluar dirimu. Jangan tidak seimbang. Dan puncak kenikmatan adalah kalau kamu keluar di dalam. Ya apa arek? Seneng betul dengan filosofi itu. Meskipun mereka remehkan dengan mempelesetkan ke situ. Lalu maksud saya kan enggak rohania. Gitu loh. Tapi jenenge arek-arek itu. Apa didik mesti diarahkan ke sana. Padahal aku karepku yang ngono barang. Aku yang menungso biasa le ya. Dan aku mempertahankan kemanusiaanku Pak Tiasno. Saya jangan sampai menjadi setan, juga saya tidak pernah akan menjadi malaikat. Jadi saya ini orang yang bertarung melawan diri saya, kan itu. Setiap manusia itu bertarung, berperang melawan dirinya untuk mengalahkan nafsunya. Berarti harus ada nafsu toh? Harus ada kejahatan di dalam diri manusia untuk bisa diperangi. Lah nek gue perang rano musuh ya piye? Maka kita punya kejahatan tapi kita perang lawan dia dan kita harus menang melawan kejahatan, kan gitu. Jadi ojo anti kejahatan, karena kejahatan kita butuhkan untuk mendapatkan kemenangan. Ngono ta dialektika ngono kuwi. Mulane iblis barang ki apik. Nek ora ana iblis, imanmu lemah karena enggak ada godaan, enggak ada ujian, enggak ada tantangan. Itu untuk jadi Kopassus nyabrang ndi, Pak? Nyabrang, ora nyabrang, nglangi saka Bakauni nganti Merak atau saka Nusukambangan nganti Cilacap. Mudar apa kowe arep dadi gitu kan? Karena dia harus diuji seperti itu, maka dia menjadi manusia yang tangguh. Dengan adanya iblis, maka kita menjadi tangguh iman kita, kan gitu. Kecuali kamu ikut dia. Ada dia kita perlukan, tapi jangan pernah ikut dia. Kalau tidak ada penjajahan Belanda, kolonialisme Belanda, kita tidak akan pernah menjadi Indonesia yang merdeka, betul enggak? Tetapi jangan pernah ikut Belanda, betul enggak? Jangan pernah ikut iblis, tapi dia kita perlukan. Ngono kuwi uripe ngono kuwi pancen.
Memang ngono kuwi urip kuwi. Dadi nanti di surga baru ndak terjadi yang kayak gitu. Di surga nanti sistem nilainya beda, dialektikanya berbeda. Maka selama engkau masih di dunia, pakailah ilmu itu. Supaya engkau lulus untuk mengalahkan nafsu, mengalahkan kejahatan, mengalahkan apapun saja yang negatif dalam dirimu, sehingga engkau akan kompatibel terhadap surga yang tidak begitu. Karena di surga tidak ada positif negatif, yang ada positif saja. Itu.